Tremor aku dah. 1, 4, 5, 7, dan 10. Sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Tatawi, saya Judi Samudra. Saya Mas Sofyan, Saya Rizky Fadila. saya Muhammad Yandika. Saya Riko Muhammad. Saya Sri Monika. Soal yang pertama yaitu seorang peneliti menguji sebuah sistem pegas yang digunakan pada instrumen seismograf sederhana. Sistem terdiri dari atas sebuah benda bermassa 2 kg dan dengan konsentrasi pegas yaitu 50 N/m. Sistem tersebut disimpangkan sejauh 5 cm dari posisi setimbangnya lalu dilepaskan. Peneliti mencatat keterangan benda dapat diamati pada dua titik berbeda, yaitu titik P dan juga titik Q. Titik P berada dari 2 cm dari posisi setimbang benda melewati kedua titik, dan sedangkan titik Q berada di 4 cm dari posisi setimbang dan benda melewati kedua titik ini dengan arah gerak yang berbeda dengan waktu yang diperlukan benda untuk berputar dari posisi setimbang ke titik simpangan maksimum yaitu 0,2 second. Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa massa bendanya adalah 2 kg dan konstanta benda yaitu 50 N/m. Lalu simpangan maksimumnya yaitu 5 cm. Kemudian titik P-nya dari titik seimbang yaitu 2 cm. Lalu titik Q pada dari posisi seimbang yaitu berjarak 4 cm. Dan waktu dari posisi seimbang ke simpangan maksimum itu memerlukan waktu sebanyak 0,2 second. Nah, dari soal itu kita ditanyakan itu frekuensi getaran dari benda sistem pegas. Yaitu yang pertama kita perlu ketahui yaitu gerakan harmonik sederhana itu hanya berupa 1/4 dari periode. Nah, jadi kita masukkan rumusnya yaitu T dengan periode dibagi 4. Nah, sebelum kita masuk ke frekuensinya, kita harus mencari periodenya terlebih dahulu. Nah, dengan cara mengubah rumusnya menjadi dari rumus T sama dengan periode dibagi 4, kita ubah dulu untuk mencari periodenya yaitu T sama dengan 4 kali T. Nah, dari soal tadi kita sudah mengetahui bahwa waktu dari posisi setimbang ke maksimumnya itu adalah 0,2 second. Jadi kita harus mengalihkannya dengan 4, yaitu T dengan periodenya yaitu 4 dikali dengan 0,2 second. Mendapatkan yaitu 0,8 second. Nah, waktu periodenya kita sudah mengetahui bahwa waktu periodenya adalah 0,8. Lalu kita masukkan ke rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per periode yaitu T. Nah, masukkan hasil dari periode tadi yaitu 0,8 ke periode pada rumus frekuensi tadi. Nah, jadinya yaitu F sama dengan 1 bagi 0,8 sehingga 1,1 dibagi dengan 0,8 dapat yaitu 1,25 kali. Jadi jawaban yang benar dari soal tersebut adalah yaitu 1,25 Hz. Soal berikutnya, jika melakukan percobaan gelombang stasioner menggunakan tali sepanjang 2,4 meter. Salah satu ujung tali diikatkan pada vibrator berfrekuensi 20 Hz yang terhubung tetap. Ujung lainnya dilibatkan pada sebuah kait dengan beban. Ulang gelombang yang terbentuk seperti gambar berikut ini. Nah, yang ditanyakan berdasarkan percobaan cepat lambat gelombang pada tali tersebut adalah, nah, diketahui panjang tali itu 2,4 meter. Terus untuk gelombang penuhnya kita mendapatkan hasilnya 2. Nah, di mana dapat hasil 2-nya ini? Dapatnya di sini yang di bukit. Jadi bukitnya kita hitung 1, terus 2 yang bukit penuhnya. Makanya kita dapat 2. Terus untuk frekuensi ada di soal 20. Tinggal kita pakai rumus
Untuk rumusnya, ini panjang tali dibagi dengan gelombang penuh 2,4 dibagi 2. Ini 10,5 meter. Terus untuk menghindari cepat lambatnya, V sama dengan frekuensi dikali bracket 20 dikali 1,2 sama dengan 24 meter per sekon. Ya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu pilihlah pernyataan yang benar berdasarkan percobaan. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui konsep pentingnya. Gelombang stasioner terjadi karena dua gelombang yang berlawanan arah. Ujung katrolnya itu karena ujungnya tetap, gelombang akan diterbalikkan menjadi fase 180 derajat. Terus dan di bagian perut amplitudo dikalikan 2 menjadi amplitudo perut menjadi 2A. Rumusnya itu adalah ini. Terus kita ke pernyataannya, itu yang pertama itu simpul pertama terbentuk pada jarak 1/4 dari ujung vibrator. Itu salah karena posisi simpul tidak selalu 1/4 lambda. Terus yang kedua, jika frekuensi vibrator dilipat 2-kan, jumlah perut menjadi 5. Yang kedua ini juga salah karena jumlah perut tidak otomatis jadi 5 saat frekuensi dilipat 2-kan. Terus yang ketiga, gelombang pantul di ujung katrol mengalami pembalikan fase 180 derajat. Pernyataan ketiga ini benar karena di ujung tetap terjadi pembalikan fase 180 derajat. Terus pilihan yang keempat, amplitudo di perut sama dengan 2 kali amplitudo gelombang datang. Yang keempat ini benar karena amplitudo di perut adalah 2 kali lipat amplitudo gelombang datang. Yang kelima, panjang tali merupakan kelipatan bilangan bulat dari setengah panjang gelombang. Yang 5 ini benar karena panjang tali memang merupakan kelipatan setengah panjang gelombang. Jadi kesimpulannya, jawaban yang benar itu adalah pernyataan dari nomor 3, 4, dan 5. Oke, di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 7 tentang teknis merancang dinding peredam suara untuk sebuah bangunan yang terletak di dekat jalan raya yang ramai. Ia mengukur tingkat kebisingan dari lalu lintas dan mendapatkan intensitas bunyi sebesar 8 kali 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat. Teknisi juga mencatat ambang batas intensitas bunyi yang dapat didengar manusia 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Gelombang bunyi dari lalu lintas memiliki frekuensi rata-rata 600 Hz. Dinding peredam suara yang akan dipasang diharapkan dapat mengurangi tingkat intensitas bunyi hingga 50%. Suhu udara saat pengukuran 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, tingkat intensitas bunyi dari lalu lintas yang diukur teknisi adalah, diketahui I sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat. Bawahnya I 0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ditanya TI. Jawab. TI sama dengan 1/I per I0. TI
bawahnya dengan ini 10 di sini. 10 log dalam kurung 8 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log dalam kurung 8 kali 10 pangkat 7 kurung bawahnya sama dengan 10 log ini dalam kurung 8 tambah log 10 pangkat 7 kurung bawahnya sama dengan 10 per dalam kurung 0,903 tambah 7 tambah 7 itu kurung sama dengan hasilnya 79,03 desibel. Dah. Untuk menentukan panjang gelombang, kita harus melakukan persamaan K sama dengan 2I per panjang gelombang. 5pi sama dengan 2I per panjang gelombang. Untuk mengetahui panjang gelombang, kita perlu melakukan panjang gelombang sama dengan 2I per 5pi akan menghasilkan 0,4 meter panjang gelombang. Nah, lalu 0,4 meter kita akan konversikan kepada satuan 40 cm. Jadi ini adalah hasil dari panjang gelombang. Lalu menentukan jarak simpul ke perut terdekat. Dalam struktur gelombang stasioner, jarak antar titik simpul, titik diam, dan titik perut, titik simpangan maksimum yang paling berdekatan adalah 1/4 dari panjang gelombang, yang berarti dengan 1/4 panjang gelombang SP dengan 1/4 40 cm SP sama dengan 10 cm. Jadi jarak simpul ke perut terdekat adalah 10 cm.